Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'du. Ya, sebelumnya eh, di sini kami dari kelompok 4 fikih ibadah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi dan sekarang kami akan mempresentasikan eh, materi fikih ibadah kali ini, yaitu terkait dengan tayamum. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Siva, sebagai moderator. Yang kedua ada Maulidia Nisa. Yang ketiga Siva Nurhaliza, lalu Sidik Faisal, dan terakhir Muhammad Imam Wahyu Nugroho. Selanjutnya, eh, ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian tayamum, yang kedua sebab boleh tayamum, yang ketiga media yang digunakan dalam tayamum, yang keempat anggota badan yang harus diusap dalam tayamum, dan yang terakhir hal yang membatalkan tayamum. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, eh, kita akan eh, kita akan langsung membahas terkait pengertian tayamum yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sidik Faisal. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan tentang pengertian tayamum. Pengertian tayamum. Secara bahasa gitu ya, dari menurut Kahar Mansur di dalam bukunya yang Salat Wajib Mazhab yang 4. Tayamum itu bermakna al-qasdu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, al-qasdu bermakna al-qasdu yaitu menyengaja atau bermaksud gitu. Nah, menurut Kamus Idris Al-Marbawi juga tayamum bermakna menyengaja gitu. Nah, makanya menurut Syara tayamum ialah menyengaja tanah untuk menghapus wajah dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan sholat dan lain-lain gitu. Nah, tayamum sendiri ya ada gitu dalam syariat khusus kepada umat Islam, disyariatkannya pada perang Bani Mustalik tahun ke-6 Hijriah itu. Nah, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa pengertian tayamum mereka menambahkan kata dengan niat gitu, karena niat termasuk rukun tayamum gitu. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari para pendapat yang di atas tadi yang saya sebutkan. Tayamum adalah gerakan menyapukan tanah yang berdebu dengan telapak tangan ke seluruh muka dan kepada kedua tangan. Ia adalah sebagai pengganti wudhu ataupun mandi junub dengan niat hanya semata-mata untuk mengerjakan sholat gitu. Dengan sebab waktu sholat telah tiba sedangkan air tidak dijumpai. Di next, Bu Moderator. Nah, ini selain tadi dasar pensyariatan tayamum itu pada perang Bani Mustalik ke-6 Hijriah, adapun eh, pensyariatan tayamum ini dalam eh, Quran surat Al-Maidah ayat 6 gitu ya. Nah, itu yang artinya jika kamu dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah wajahmu dan tanganmu
dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, adapun hadis gitu dari Rasulullah tentang syariatan tayamum. Boleh di next, Bu moderator. Nah, ini hadisnya. Jadi dari Imran bin Husain, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar, dalam berpergian. Lalu Nabi SAW sholat bersama orang banyak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri. Lalu beliau bertanya, apa yang menghalangi kamu untuk sholat? Laki-laki itu menjawab, saya sedang junub, padahal tidak ada air. Kemudian Nabi SAW bersabda, gunakanlah debu, karena sesungguhnya ia cukup bagimu. Nah, hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Ini dan sebenarnya Muslim sebenarnya dalam ini Bail cuman Al-Qur. ini aja tuh Mas. Nah, boleh di next lagi, Bu Moderator. Iya baik. Nah, sebab saat sebab bolehnya bertayamum ya, eh, mengenai syarat para ulama, perbedaan pendapat, namun kebanyakan mereka berpendapat tayamum ada pengganti wudhu jika satu sakit sakit yang ketika sakitnya itu tidak boleh terkena air. Yang kedua berpergian gitu, berpergian yang misalnya di mobil gitu atau di pesawat seperti itu. Terus ketiga tidak ada air. Nah, ketika suatu tempat itu dilanda kekeringan. Nah, terus menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengungkapkan bahwa tayamum sah apabila telah memenuhi syarat, yaitu satu, memasuki waktu sholat gitu. Tidak sah tayamum sebelum datangnya waktu. Akan tetapi mazhab Hanafi beranggapan bahwa boleh bertayamum sebelum datang waktu gitu. Nah, yang kedua tadi yang saya sebutkan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu niat gitu, dalam kaitannya dengan niat ya. Mereka berkata bahwa niat adalah rukun bukan syarat. Nah, sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali beranggapan niat adalah syarat dalam tayamum dan juga syarat dalam wudhu gitu. Nah, bisa ditarik kesimpulannya, eh, sebab boleh bertayamum itu satu, tidak mendapati air atau ada air namun tidak cukup untuk bersuci. Kedua, ada luka atau sakit dan khawatir apabila menggunakan air si penyakitnya itu malah menambah gitu ya. Yang ketiga, cuaca atau udara yang amat dingin dan akan berbahaya jika tetap menggunakan air. Yang keempat, jika air begitu dekat namun tidak bisa menggunakannya sebab khawatir pada celakanya diri, hilangnya harta dan kehormatan. Yang kelima, jika air terbatas dan sangat dibutuhkan untuk minum atau kebutuhan mendesak lainnya. Gitu. Yang keenam, jika mampu menggunakan air untuk wudhu atau mandi, akan tetapi khawatir jika digunakan akan keluar dari waktu sholat. Nah, jika saat itu bertayamum kemudian sholat, maka sholatnya tidak perlu diulang. Seperti itu. Nah, dari saya sampai situ, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media yang digunakan dalam tayamum. Jadi media yang digunakan bertayamum adalah as-sa'id at-thayyib atau permukaan bumi yang bersih lagi baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik lagi bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ju'ilatil ardu kullaha li wa ammati masjidan wa tahuran. Yang artinya, dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media atau alat bersuci. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad nomor 22.190 dinyatakan sahih di ghairihi oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Boleh di next. Nah, baik. Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tersebut, maka banyak ijma dari para ulama tentang bolehnya bertayamum dengan debu yang bersih. Kemudian, ijma para ulama berkenaan dengan penggunaan debu sebagai media tayamum. Sedangkan selain debu yang ada di permukaan tanah, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih tentang kebolehan penggunaannya sebagai alat dan media tayamum yang terbagi dalam 3 pendapat ya. Yang pertama itu ada pendapat yang memperbolehkan menggunakan semua yang ada di permukaan tanah dan semua yang ada di atasnya, seperti debu, pasir, batu, atau tembok, atau yang sejenisnya. Ini merupakan pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah, Malikiyah, dan riwayat dalam mazhab Al-Hanabilah. Dalil pendapat ini diperkuat oleh Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, kemudian hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfi ka'alaika bis-sa'id fa innahu, yang artinya gunakanlah permukaan bumi yang baik karena itu mencukupkanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 344. Kemudian hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ju'ilat seli al-ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan untukku bumi menjadi alat bersuci dan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian hadis keempat yaitu hadis Abu Juhaim Al-Ansari radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah SAW datang dari arah Sumur Jamal, lalu seorang menjumpai beliau dan memberi salam. Lalu beliau tidak menjawab salam hingga menghadap ke tembok, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya, kemudian menjawab salam tersebut. Muttafaqun alaih. Dan alasan yang memperkuatnya adalah analogi kepada sholat di semua permukaan bumi. Kemudian pendapat yang kedua itu tidak diperbolehkan tayamum dengan selain debu yang bisa menempel di tangan. Inilah pendapat Abu Yusuf rahimahullah dari ulama Hanafiyah, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil pendapat ini adalah Quran Surah Al-Maidah yang fatayammamu sa'idan thayyiba, yang artinya itu maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik lagi bersih. Kemudian dalil selanjutnya ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan untukku debu sebagai alat bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dijadikan debu sebagai alat bersuci apabila tidak mendapati air. Kemudian ada pendapat ketiga,
yang hanya memperbolehkan menggunakan debu dan pasir saja, sedangkan selainnya tidak diperbolehkan. Jadi ini satu dari pendapat Abu Yusuf rahimahullah dari kalangan Hanafiyah dan satu riwayat dalam mazhab Hanabilah. Dalil pendapat ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya itu sesungguhnya orang-orang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sesungguhnya kamu sekelompok masyarakat yang berada di daerah gurun. Lalu janabah menimpa kami dan pada kami juga ada wanita haid dan nifas. Dan kami tidak mendapati air selama 4 bulan atau 5 bulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian gunakan tanah. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, boleh selanjutnya Imam bisa menjelaskan ya terkait anggota badan yang harus diusap dalam tayamum. Mangga Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggota badan yang harus diusap ketika bertayamum. Jadi ketika kita bertayamum, anggota badan yang harus diusap yaitu wajah dan juga kedua tangan sampai siku sebagaimana dalam berwudu. Ya, jadi ketika bertayamum itu caranya kita menempelkan atau mengepakkan telapak tangan kita ke media yang mana di situ ada debu, yang mana debu itu debu yang suci, yang tidak terkena najis. Kemudian langsung diucapkan ke seluruh wajah seperti ketika kita sedang berwudu mengusap wajah. Kemudian setelah kita mengusap ke wajah, kita tepukkan lagi kedua belah tangan kita ke media yang berdebu tersebut. Kemudian kita usapkan kedua tangan sampai siku, dan itu sebisa mungkin kita harus menyeluruh ya, satu tangan sampai siku itu kena usapan semua ya. Sama halnya seperti kita dalam berwudu, yang mana dari tangan sampai siku itu harus terkena air dari wudu. Sama dengan bertayamum, itu seluruh tangan sampai siku harus terkena bagian tangan yang telah telapak tangan yang telah ada debu di sananya. Kemudian rukun tayamum yang pertama yaitu membaca niat bertayamum. Niat bertayamum itu lafadznya yaitu nawaitu tayamuma lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu langsung mengusap wajah dengan tipis dan meratakan debu pada seluruh wajah. Cukup 1 kali ya. Cukup 1 kali. Berbeda halnya dengan wudu yang bisa sampai 3 kali. Kalau tayamum cukup 1 kali. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat tertib ya, dilakukan secara berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, operator boleh di next. Ya. Cek apakah suaranya terdengar? Terdengar, Maul. Baik, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Nah, setiap perkara yang membatalkan wudu dan mandi besar itu disebut pembatal tayamum juga. Lalu, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, misalnya jikalau kita sudah tayamum tapi keadaannya itu sakit kita sudah sembuh, atau seperti musuh kita sudah pergi, hawa dingin sudah hilang dan airnya sudah ada gitu ya. Jadi hal tersebut bisa membatalkan tayamum. Lalu selanjutnya, melihat air dan sanggup menggunakan air yang mencukupi. Jadi kalau misalnya kita melihat air tapi cuma sedikit, ada pendapat bahwa lebih baik air-air tersebut digunakan untuk hal-hal yang sangat urgent.
Nah, jikalau air tersebut tidak mencukupi, kita tidak bisa apa-apa lagi gitu ya, tidak boleh dipaksakan. Kalau misalnya sedikit sekali airnya, bahkan tidak mencukupi untuk wudhu, lebih baik kita bertayamum. Lalu selanjutnya, habisnya waktu. Menurut ulama Hambali, tayamum menjadi batal jika waktunya sudah terlewat dan jika waktu sholat telah terlewat padahal orang tersebut sedang melakukan sholat, maka tayamumnya batal, teman-teman. Lalu selanjutnya, begitu juga sholatnya jadi batal. Kalau misalnya tayamumnya batal, tentu saja sholatnya juga batal ya. Lalu sebab toharoh ini berakhir dengan berakhirnya waktu, jadi sholatnya dianggap batal. Selanjutnya ada murtad. Jadi orang yang keluar dari agama Islam, maka tayamumnya juga menjadi batal. Tentu kalau orang yang sudah keluar dari agama Islam tidak membutuhkan lagi tayamum atau wudhu ya. Lalu selanjutnya, jarak waktu yang lama antara tayamum dan sholat. Jikalau kita sudah memiliki air misalnya atau kita sedikit airnya, lalu kita bertayamum tapi jeda waktunya terlalu panjang, maka tayamum kita batal dan harus tayamum kembali. Baik, terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Ya, baik ya. Alhamdulillah presentasi kali ini telah selesai gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memaparkan materinya gitu ya. Semoga semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga bisa dipahami dengan baik gitu ya oleh teman-teman gitu. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.